Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, kita bisa kembali bertatap muka secara fisik di gereja ini setelah kita melewati masa-masa PPKM sebagaimana yang ditetapkan pemerintah kita. Kita berdoa atas kehendak Tuhan bahwa kebersamaan kita ke depan akan menjadi lebih baik. Amin. Sekarang kita memasuki minggu ke-15 setelah Trinitatis. Maka firman Tuhan menyapa kita serta menguatkan kita menjalani kehidupan kita dan menghantarkan kita ke masa depan yang Tuhan berikan, yaitu yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bila mana kepada kita ditanyakan apa yang menjadi tujuan hidup saudara, apa yang menjadi tujuan hidup Anda, jawaban kita mungkin beragam. Mungkin ada yang mengatakan bahwa tujuan hidupnya menjadi kaya raya, punya jabatan tinggi dan berkuasa, menjadi orang sukses. Yang lain mungkin berkata, tujuan hidup saya adalah kenikmatan, menikmati hidup, menikmati kesenangan dunia, bisa berkeliling dunia. Bagi anak muda mungkin begitu ditanya, "Anak muda, apa yang menjadi tujuan hidupmu supaya engkau bahagia?" Mungkin dia akan berkata, ingin memiliki seorang istri yang baik dan hidup bahagia bersamanya sampai tua. Pendapat ini sah-sah saja dan tidak ada yang salah. Dan tidak ada yang bisa protes dengan itu. Sebab hidup kita sendiri yang menjalaninya. Dan apabila kita menentukan atau menetapkan tujuan hidup kita, maka yang mau meraihnya adalah kita sendiri. Sehingga saya tidak bisa mengatakan kepada si anu, alangkah buruknya tujuan hidupmu, alangkah baiknya tujuan hidup. Namun seorang filsuf Kristen yang bernama Thomas Aquinas
menuntun kita, atau kita dapat belajar dari pikirannya yang mengatakan bahwa tujuan utama atau tujuan akhir hidup manusia adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang bagaimana? Adalah kebahagiaan ketika manusia menyatu dengan penciptanya. Ketika ciptaan menyatu dengan penciptanya. Ketika manusia menyatu dengan Tuhannya, maka itu adalah kebahagiaan yang tertinggi, kebahagiaan yang sejati. Mengapa? Karena hanya seorang ibu yang melahirkanlah yang mengerti tentang anaknya. Apa yang membahagiakan anaknya, apa yang menyenangkan anaknya, dan apa yang tidak menyenangkan anaknya. Dan hanya Tuhan pencipta sendirilah yang mengerti kita, yang tahu apa yang bisa membahagiakan kita, apa yang bisa menyenangkan kita, apa yang bisa membuat kita bersuka cita. Maka ketika kita sebagai manusia yang adalah ciptaan bisa menyatu dengan Allah sang pencipta kita, maka itulah kebahagiaan yang tertinggi. Maka saya setuju dengan pendapat ini. Sebab kita tidak bisa menemukan kebahagiaan di luar daripada sumber kebahagiaan itu sendiri. Tidak bisa. Bapak ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengutip 2 dari Alkitab kita tentang arti kebahagiaan bagi orang percaya. Yang pertama dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur dalam pasal pertama berkata bahwa kebahagiaan itu adalah jauh dari orang fasik. Jauh dari kumpulan orang-orang berdosa. Jauh dari kumpulan orang-orang pencemooh. Jadi menurut Mazmur dalam pasal 1 itu, orang yang berbahagia adalah orang yang mencintai Tuhan. Orang yang mencintai firman Tuhan. Yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Yang hidupnya diberkati seperti pohon di tepi aliran sungai. Daunnya lebat dan tidak akan layu ketika ada musim panas, sebab akarnya langsung sampai ke air yang sebagai sumber kehidupannya. Karena itu, kalau kepada kita ditanyakan, apakah kita sudah termasuk orang yang berbahagia? Maka saya yakin kita semua berkata, ya. Sebab kita telah berada di dalam Allah, sumber kehidupan kita. Yang kedua, dalam Injil Matius 5, yaitu khotbah Yesus di bukit yang sangat terkenal itu. Bahagia adalah, yaitu mereka yang miskin. Mereka yang berduka cita. Mereka yang lemah lembut. Mereka yang lapar dan haus. Mereka yang murah hati. Mereka yang suci hati. Mereka yang membawa damai. Mereka yang dianiaya. Maka ketika kita ditanya, Anda mau bahagia seperti yang dikatakan Yesus ini? Maka mungkin kita akan berkata, tunggu dulu. Saya ingin menyelesaikan kebahagiaanku sendiri sebelum menerima kebahagiaan yang dimaksudkan Yesus itu. Karena tidak enak. Bahagia dikatakan yang menderita. Bahagia yang dikatakan adalah yang miskin. Bahagia yang dikatakan adalah yang lapar dan haus. Bahagia yang dikatakan adalah yang dianiaya, yang dicela. Kebahagiaan ini kita tidak temukan dalam kamus duniawi ini. Makanya saya katakan tadi, ketika kepada kita ditanyakan bahagia menurut versi Yesus ini, mungkin kita akan berkata, tunggu dulu Tuhan. Apakah tidak ada kebahagiaan yang lain daripada itu? Apakah tidak ada pilihan lain Tuhan? Haruskah menderita? Haruskah miskin? Haruskah dicela? Haruskah dianiaya? Harus membawa damai? Haruskah lemah lembut? Karena itu saya memeriksa kebahagiaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahwa kebahagiaan adalah keadaan dan perasaan senang. Bebas dari segala yang menyusahkan. Beruntung dan mujur.
beruntung, sehat, aman, nyaman, senang, nikmat, dan lain-lain yang serupa dengan itu. Itulah menurut terminologi duniawi ini. Menurut bahasa duniawi yang sangat kontras, yang sangat berbeda, yang sangat bertolak belakang dengan kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Dan ternyata kebahagiaan versi dunia ini yang juga mungkin kita miliki, yang mungkin ada keinginan di hati kita untuk memiliki kebahagiaan seperti yang dijanjikan dunia ini. Ingin menjadi kaya, ingin sukses, memiliki jabatan. Siapa yang tidak ingin kaya di antara kita? Yang tidak ingin kaya boleh tunjuk tangan dan kita akan berdoa bersama untuk mendoakannya supaya tidak pernah kaya. Ada? Ingin sehat. Siapa yang tidak ingin sehat di antara kita? Supaya kita bersama-sama mendoakan supaya dia sakit terus sampai mati. Ada? Tidak ada. Ada orang yang tidak ingin sukses? Saya yakin tidak ada. Jadi hasrat dan keinginan untuk memperoleh kebahagiaan yang seperti itu ternyata diwakili dalam diri Petrus di dalam nas ini. Jadi Petrus mewakili hasrat kita. Petrus mewakili keinginan kita. Petrus mewakili selera kita. Ini yang kita baca ketika Yesus, ya, ketika Yesus menjelaskan bahwa anak manusia itu akan menderita, akan ditolak, akan dibunuh. Ya, Petrus langsung menarik Yesus ke samping dan menegur dia katanya. Ya, menegur dia. Jadi ternyata jangankan mengalami hal-hal yang buruk, jangankan mengalami penderitaan, mendengar saja pun ternyata manusia tidak senang. Jadi sama seperti Petrus. Jadi Yesus tidak berkata bahwa Petrus akan mengalami banyak penderitaan. Dia akan dicela, ya, dia akan ditolak, bahkan akan mati. Yesus tidak berkata itu. Maka wajar Petrus berontak, protes kepada Yesus. Tetapi Yesus berkata, aku anak manusia akan menderita. Tetapi Petrus yang protes. Petrus yang keberatan. Karena ternyata demikianlah manusia jangankan mengalami hal-hal yang buruk. Mendengar pun manusia tidak suka. Maka dalam tradisi orang Batak, jangan pernah membicarakan orang mati di tempat, di rumah orang lain. Kalau tidak, mersetabi dulu, ya kan? Jadi kalau berbicara tentang orang meninggal, tentang orang yang mati dalam tradisi Habatahon harus berkata setabi jabon, permisi dulu ke rumah ini. Baru boleh dibicarakan tentang orang mati. Karena orang Batak merasa kalau kita berbicara tentang orang mati maka kita akan mati, kan? Atau setidaknya begunya datang. Jadi jangankan mengalami penderitaan, manusia mendengar pun tidak. Ini yang ditunjukkan oleh Petrus di dalam nas ini dan mungkin mewakili perasaan saya, mewakili keinginan saya. Karena itu Yesus menegur dan marah. Jadi saya memeriksa kata yang dipergunakan dalam ayat 32 dan yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat 33. Di ayat 32 dikatakan, lalu Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Jadi menegur di sini sebenarnya terlalu lembut, ya. Petrus ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan menderita, Petrus sangat marah, menghardik. Kata yang sama juga dipergunakan oleh Yesus untuk menjelaskan emosi Yesus terhadap Petrus ketika itu yang berkata, enyahlah iblis. Jadi rasa marah Petrus, ya, demikian juga rasa marahnya Yesus. Jadi ketika Petrus mendengar yang tidak baik dari Yesus itu dia sangat marah. Ya. Dan Yesus juga sangat marah menegur dia. Kenapa? Alasannya sangat jelas dalam firman Tuhan ini. Dia katakan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia.
Bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan oleh manusia. Apa rupanya yang dipikirkan oleh manusia? Ada lagu, mengapa yang enak-enak itu diharamkan. Jadi yang dipikirkan oleh manusia apa yang enak, apa yang manis, apa yang nikmat. Padahal mungkin sesungguhnya itu adalah racun. Manusia tidak mau mendengar dan juga merasakan yang pahit. Padahal mungkin itu menjadi obat. Karena itu Yesus berkata, enyahlah engkau iblis, sebab bukan apa yang dipikirkan Allah yang engkau pikirkan, tetapi yang dipikirkan oleh manusia. Kenapa? Karena memang Petrus membuat ukuran dalam hal semua kehidupan adalah parameternya. Ukurannya, kalau guruku menderita, aku pun akan menderita karena aku mengikut dia. Kalau Yesus menderita, kami pasti juga menderita begitu. Jadi apa yang dipakai oleh Petrus adalah parameternya, ukurannya tentang kebahagiaan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan puji syukur ya, sekalipun kita tidak suka dengan COVID ini, namun melalui refleksi tentang pergumulan kita dengan COVID ini sudah membantu kita merefleksikan tentang arti kebahagiaan. Apa itu? Bukan karena banyaknya uangmu bisa pergi ke luar negeri keliling dunia. Karena no access. Tidak ada yang boleh pergi ke luar negeri. Tidak ada orang yang boleh keluar dari daerahnya. Ya, tidak boleh belanja ke mall. Apa kebahagiaan yang bisa kita temukan dari refleksi tentang peristiwa COVID dalam kehidupan kita? Yaitu kebahagiaan yang sesungguhnya bergantung kepada Allah yang sumber kehidupan itu. Sampai hari ini tidak ada ahli yang bisa memprediksikan bagaimana dan kapan COVID ini akan berlalu. Jangan bergantung kepada ahli, tetapi bergantung kepada Allah, Sang Pemberi kehidupan. Maka itu refleksi pertama tentang pengalaman kita dengan COVID. COVID membuat kita semakin mengerti, semakin ingin merasakan bersatu dengan Allah, Sang Pemberi kehidupan. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Ini tentu juga jalan yang berbeda dari dunia ini. Jalan yang berbeda dari dunia ini. Orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Jadi bagaimana kita menemukan kebahagiaan? Dalam salib, dalam penyangkalan terhadap diri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tadi pagi ketika saya lewat di satu tempat, ada poster di sana yang bertuliskan tanda-tanda orang yang tidak normal. 1, tidak pakai masker. 2, tidak menjaga jarak. 3, tidak vaksin. Dan ada lagi 4, 5, dan 6. Jadi tanda-tanda orang normal sekarang, kalau kita mau dianggap normal, pakailah masker, jagalah jarak, dan vaksinlah. Jadi demikian berubah. Jadi kalau dulu normal seperti ini, sekarang normal seperti ini. Jadi berubah. Jadi kehidupan di dunia ini, bahkan kebahagiaan di dunia ini begitu berubah. Hanya satu yang tidak berubah, yaitu bila kebahagiaan itu berasal dari Yesus yang tidak berubah itu, yang kekal itu. Karena itu Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya untuk mengikut Yesus. Kita harus menyangkal segalanya, bahkan menyangkal kebahagiaan duniawi ini. Yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mencintai dunia melebihi cinta kepada Yesus akan kehilangan segalanya. Rela kehilangan segalanya dan memiliki Yesus akan memiliki segalanya.
Dalam ayat 36 dikatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia kalau ia kehilangan nyawanya? Artinya Yesus mengajak kita tahu memilih prioritas. Ada yang paling perlu, ada yang paling penting di antara beberapa yang penting. Magodo narikot, molodung ro narumikot. Dalam Matius 6, Yesus menjelaskan bahwa ada yang lebih penting dari makanan dan minuman, yaitu kehidupan. Ada yang lebih penting daripada pakaian, yaitu tubuh kita. Demikian juga firman Tuhan ini menuntun kita bahwa sebagai orang yang berhikmat di dalam Yesus, kita tahu memilih yang paling perlu, sekalipun yang lainnya perlu. Berpegang kepada hal yang paling penting, sekalipun yang lainnya penting. Yang keempat, hidup kita tidak berhenti di sini. Hidup kita tidak berhenti di sini. Karena itu tentang masa depan kita, paling tidak kita mempertimbangkan dua hal. Yang pertama, bagaimana hidup kita menjadi teladan bagi orang lain. Yang kedua, bagaimana hidup kita yang singkat ini akan mempersiapkan hidup kita yang lebih panjang lagi. Sebab mati jauh lebih lama dibandingkan dengan hidup. Hidup hanya sementara, mungkin 90 tahun, tetapi mati selama-lamanya. Karena itu, urusan kita dengan dunia ini akan berakhir ketika kita sudah mati. Tetapi urusan kita kepada Yesus, kepada Tuhan, tidak akan pernah berakhir. Bahkan setelah kita mati pun. Itu yang dikatakan Yesus. Apabila orang malu bersaksi tentang aku, tentang Injil, maka anak manusia pun akan malu bersaksi tentang dia. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang berkhidmat di dalam Yesus. Sehingga baik hidup kita di dunia dan setelah hidup kita berakhir di dunia, kita mulia bersama-sama Yesus. Amin.